Halo guys, ketemu lagi bersama saya Rustam yang pastinya selalu di R Channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah film baru yang berjudul Childe. Film yang rilis tahun 2023 ini mengisahkan tentang perjuangan seorang remaja yang mencari sosok ayahnya. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian pencet dulu tombol merah di bawah ini. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. So, tak usah berlama-lama lagi, inilah Childe. Di awal film memperlihatkan aksi pertarungan tinju jalanan di Filipina. Dan inilah dia, Marco. Ia merupakan petinju muda berdarah Korea Filipina dengan bakat dan kemampuan yang luar biasa. Bahkan siapapun yang berani menantangnya pasti akan Marco kalahkan. Ternyata bukan tanpa alasan Marco melakukan semua itu. Rupanya saat ini Marco hanya tinggal bersama ibunya yang juga sedang sakit parah. Ternyata Marco dan ibunya telah lama ditinggalkan oleh sang ayah. Sehingga Marco harus berusaha keras mengumpulkan uang untuk biaya hidup mereka maupun untuk berobat ibunya. Sebenarnya Marco merasa khawatir dengan kondisi ibunya yang makin lama semakin memburuk. Apalagi uang yang ia kumpulkan juga belum cukup untuk membiayai operasi ibunya. Untuk itu Marco pun memutuskan mencari ayahnya yang saat ini berada di Korea Selatan. Keesokan harinya, ia pun pergi ke panti asuhan Kopino. Kopino adalah sebutan bagi orang yang berketurunan campuran Korea dan Filipina. Marco pun menemui paman pemilik panti, dan ia menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu untuk meminta bantuan mencari ayahnya yang saat ini berada di Korea. Untungnya, paman pemilik panti mau membantunya. Paman itu juga berjanji akan segera mengabari Marco setelah ia menemukan informasi tentang ayahnya. Setelah itu, Marco pun pergi menemui temannya untuk berbincang-bincang. Of course not. Why do you care? Thanks to you, I made a pretty penny. Di tengah obrolan mereka, temannya itu meminta Marco untuk membantunya mencuri sebuah perhiasan mahal yang berada di kota. Temannya juga mengatakan kalau imbalan yang akan Marco dapatkan sudah pasti cukup untuk membiayai operasi ibunya. Yang mana Marco hanya perlu mematikan listrik dan mengalihkan perhatian security. Awalnya Marco merasa bimbang, namun karena demi ibunya, akhirnya Marco mau menerima tawaran tersebut. Kemudian Marco pun kembali ke rumahnya. Tanpa Marco sadari, ternyata seseorang telah mengawasi gerak-geriknya. Singkat cerita, Marco dan temannya tiba di pusat kota. Dan tanpa berlama-lama, Marco pun bergegas menuju belakang gedung untuk mematikan listrik dan mengalihkan perhatian penjaga. Dan di saat Marco hendak membuka pintu belakang, tiba-tiba muncullah sekelompok preman yang hendak menyerang Marco. Untung saja Marco dapat menghindari serangan itu, dan ia pun balik menghajar para preman-preman itu. Namun karena hanya seorang diri membuat Marco kewalahan, sehingga ia pun memutuskan kabur dari tempat itu. Dan parahnya lagi, temannya malah kabur meninggalkan Marco begitu saja. Dengan begitu, Marco pun harus berlari menghindari para preman yang terus mengejarnya. Sampai akhirnya Marco tertabrak oleh sebuah mobil. Dan hal ini juga membuat para preman berhenti mengejarnya. Ternyata pengemudi mobil itu adalah seorang wanita Korea. Karena takut terjadi apa-apa pada Marco, wanita itu pun membawa Marco ke rumah sakit. Setelah diperiksa, wanita itu pun memberitahu Marco bahwa hasil pemeriksaannya ia baik-baik saja. 생긴 것도 그렇고 누가 보면 영락 없이 한국 사람인 줄 알겠. Tak hanya itu, ia juga memberi Marco sejumlah uang sebagai tanda permohonan maafnya. Setelah menerima uang tersebut, Marco pun pergi meninggalkan rumah sakit.
Di saat yang sama, Marco ditelepon oleh paman pemilik panti. Si paman pun menjelaskan bahwa sebenarnya ayah Marco yang lebih dulu menemukan mereka. Dan menurutnya Marco sangatlah beruntung. Sebab selama ini tidak pernah ada ayah Korea yang mencari kembali anak mereka. Singkat cerita, beberapa orang suruhan ayah Marco tiba di Filipina. Rupanya mereka ditugaskan untuk menjemput Marco. Ini karena ayahnya juga sedang sakit dan ia ingin sekali bertemu dengan putranya itu. 비행기 타려면 이게 꼭 필요한 거거든. Bahkan mereka juga telah menyiapkan seorang perawat yang akan mengurus ibu Marco. Dengan begitu, Marco pun tidak perlu khawatir untuk meninggalkan ibunya. Setelah itu, adegan berpindah di Korea Selatan. Dan inilah Direktur Han. Pria ini tak lain adalah kakak tiri Marco. Ternyata ayah Marco merupakan seorang konglomerat pemilik perusahaan besar di Korea. Selain itu, ternyata Direktur Han lah yang sudah memerintahkan orang untuk menjemput Marco. Dan sepertinya Direktur Han memiliki maksud terselubung terhadap adik tirinya. Di sisi lain, Marco bersama orang suruhan Direktur Han akhirnya berangkat ke Korea. Dan di sini juga Marco dihampiri oleh orang misterius yang sebelumnya mengawasinya. 곧장 당일치기라니. Pria itu pun lantas mengaku sebagai teman Marco. Ia juga memperingatkan Marco untuk berhati-hati karena menurutnya aneh dengan tindakan ayah Marco yang tiba-tiba saja mencarinya. Setelah sekian lama ia menelantarkan Marco. 그건 뭐 안 하니만 못하니까 절대적으로 조심을 해야 돼. Marco pun hanya kebingungan mendengar semua yang dikatakan pria asing itu. Apalagi orang itu juga mengetahui semua tentang dirinya. Crazy fuck. Singkat cerita, Marco bersama rombongannya tiba di Korea. Kemudian Marco pun segera dibawa menuju kediaman ayahnya. Dan di sini Marco mulai kepikiran dengan perkataan si pria asing. Di saat yang sama, tiba-tiba saja muncul sebuah mobil yang mendekat ke mobil yang ditumpangi Marco. Dan ternyata itu adalah si pria asing yang menemui Marco di pesawat. Dan tanpa berbasa-basi, pria itu mengeluarkan sebuah senjata dan ia langsung menembaki orang-orang suruhan Direktur Han. Akibatnya mobil mereka pun terperosok ke dalam hutan. Tak sampai di situ, pria ini bahkan menghabisi semua orang suruhan kakak Marco. Dan terungkap kalau pria ini sebenarnya adalah seorang pembunuh profesional yang bernama Gi Jongja. Biar lebih gampang, kita panggil saja dengan nama Mas Jong. Jadi, Mas Jong ini sering menargetkan orang-orang yang berasal dari keluarga kaya. Dengan begitu, ia akan memeras pihak keluarga korbannya. Dan kini Marco telah menjadi sasaran utamanya. Di sisi lain, Marco yang tak sadarkan diri akhirnya terbangun. Dan ia mendapati semua orang yang mengawalnya telah tewas. Dan juga terlihat Mas Jong yang sudah standby menunggunya. Marco yang semakin kebingungan berusaha untuk menanyakan apa yang terjadi. Dan apa tujuan Mas Jong melakukan semua hal itu padanya. Dengan santainya, pria ini mengatakan kalau tujuan Marco ke Korea adalah untuk koit. Mendengar jawaban Mas Jong membuat Marco semakin takut. Dan ia segera kabur dari situ. Dengan santainya, Mas Jong mengikuti Marco dengan mobilnya. Melihat tak ada jalan lain lagi, Marco pun melompat dari atas jembatan. Tapi sialnya, Mas Jong tak membiarkan Marco kabur darinya. Ia pun ikut melompat dan kembali mengejar Marco. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Di tengah aksi mereka, tiba-tiba penyakit Mas Jong kambuh. Jadi, Mas Jong ini memiliki penyakit dalam yang cukup parah. Dengan begitu, ia tak bisa lagi mengejar Marco.
Di sisi lain, Direktur Han akhirnya mengetahui jika orang-orangnya telah dihabisi. Dan juga adik tirinya yang telah menghilang entah kemana. Hal ini pun membuat Direktur Han semakin kesal. Dan dengan segera ia pun mengumpulkan pasukannya untuk pergi mencari Marco. Dari sini jelas sudah kalau Marco sangatlah penting untuk Direktur Han. Di lain tempat, Marco kini tersesat. Karena tak tahu harus kemana, ia pun mencoba menelpon nomor yang diberikan oleh orang-orang suruhan kakaknya. Dan anehnya lagi, panggilan Marco malah terhubung pada sosok wanita yang dulu sempat menabraknya. Dengan segera wanita itu pergi menjemput Marco. Namun sialnya di saat itu juga Mas Jong berhasil menemukan Marco. Dan aksi baku kejar pun kembali terjadi. 난 프로거든, 프로. Akan tetapi kali ini Mas Jong berhasil menghentikan Marco. 글쎄, 그만하자고. Dan di saat ia akan menangkap Marco, pria ini malah mendapat pukulan keras di wajahnya. Mungkin Mas Jong lupa ya kalau Marco adalah seorang petinju. Di saat yang sama, wanita yang menjemput Marco juga tiba di situ. Lalu ia pun membawa Marco pergi dari situ. Dan betapa terkejutnya Marco melihat wanita itu kembali. Apalagi setelah Marco mengetahui bahwa wanita itu juga merupakan seorang pembunuh bayaran. 네 아버지한테 나 아버지 보러 한국 Dan di sini juga wanita itu menjelaskan semuanya kepada Marco, di mana ayah Marco saat ini tengah sekarat akibat penyakit jantung yang dideritanya. Dan terungkap di saat ayah Marco tak sadarkan diri, istrinya yang saat ini telah memateraikan sebuah surat wasiat yang menyatakan kalau ayah Marco meninggal, maka semua kepemilikan kekayaan mereka akan diambil alih oleh saudara tiri mereka. Dari situlah makanya Direktur Han terus berusaha menyelamatkan ayah mereka bagaimanapun caranya. Dan tujuan sebenarnya Direktur Han membawa Marco ke Korea adalah untuk mengambil jantung Marco, yang kemudian akan digunakan mengganti jantung ayahnya. Mendengar hal itu membuat Marco merasa sedih karena ia telah dipermainkan oleh keluarganya sendiri. Dan parahnya lagi, ternyata orang yang memerintahkan wanita ini menghabisi Marco adalah adik tiri Marco yang bernama Gayung. Ia adalah orang yang akan mendapatkan keuntungan dari kematian ayah mereka. Untung saja di waktu yang tepat Mas Jong datang. Dan ia sengaja menabrakkan mobilnya pada mobil si wanita pembunuh. Alhasil tembakan si wanita pun meleset. Dan Marco memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dari kedua pembunuh ini. Merasa kesal karena targetnya telah lepas, si wanita pembunuh kini balik menyerang Mas Jong. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Wanita itu justru dihabisi oleh Mas Jong. Di sisi lain, Marco yang baru saja lolos dari kejaran para pembunuh, kini ia malah ditemukan oleh kakak tirinya, yang juga kebetulan lewat di jalan itu. Seperti kata pepatah, pucuk dicinta ulan pun tiba. Hal itulah yang dirasakan oleh Direktur Han. Dengan segera, ia pun membawa Marco di kediaman mereka. Sesampainya di sana, Marco hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya. Melihat kedatangan Marco membuat Gayung merasa kesal. Dan diam-diam gadis ini berencana menghabisi Marco dengan tangannya sendiri. Berlanjut pada Marco yang akhirnya dipertemukan dengan sosok ayahnya. Dan pertemuan ini juga menjadi yang pertama dan terakhir untuknya. Sebab saat itu juga Marco akan dioperasi. Di sisi lain, Mas Jong si pembunuh bayaran rupanya masih belum menyerah. Dengan beraninya, ia menyusup bersama para tenaga medis. Tanpa berlama-lama, Mas Jong segera menghabisi seorang dokter dan juga beberapa penjaga. Di momen ini pula, Marco yang telah tersadar, ia pun meluapkan semua kekecewaannya pada sang ayah.
Dan akhirnya Mas Jong berhasil menyandra Marco. Dan sebagai gantinya, ia meminta Direktur Han membayar uang tebusan sebesar 10 juta dolar. 아지, 오늘 아침 환율 기준으로 118억 5,750이야. Dan layaknya sebuah barang dagangan, Direktur Han juga meminta agar ia diberi diskon. Akan tetapi Mas Jong menolak memberi diskon pada seorang konglomerat. Di tengah aksi tawar-menawar mereka, tanpa disadari adik tiri Direktur Han mencoba menembak Marco dari kejauhan. Untung saja tembakan itu meleset dan malah mengenai kaki Mas Jong. Sontak terjadilah baku tembak antara Mas Jong dan para anak buah Direktur Han. Dengan cepat Direktur Han menghentikan anak buahnya, sebab hal itu dapat membahayakan keselamatan ayahnya. Akan tetapi rupanya ayah mereka telah tertembak, dan hal ini justru dimanfaatkan Mas Jong untuk mendesak Direktur Han. 편한 대로 해. 어디? Karena sudah tak ada jalan lain, akhirnya Direktur Han mau menuruti permintaan Mas Jong dengan membayar 10 juta dolar. 안 보여 개새끼야 다시 눌러. Dengan begitu, Mas Jong kembali menyerahkan Marco pada kakaknya. Akan tetapi ketika Marco hendak dibawa pergi, Mas Jong justru memintanya tak usah khawatir. Dan ia berjanji bahwa Marco tak akan mati hari ini. Mendengar ucapan Mas Jong membuat Direktur Han semakin marah. Dan ia tak membiarkan Mas Jong meninggalkan tempat itu, yang mana mereka mengepung Mas Jong, dan tentunya untuk dihabisi. Bukannya takut, Mas Jong malah meminta Direktur Han memikirkan kembali keputusannya jika mereka ingin selamat. Namun peringatan itu malah tak dihiraukan. Dengan sekejap, Mas Jong merebut senjata Direktur Han, lalu ia pun membrutal pada mereka. Dengan kejamnya, Mas Jong menghabisi satu persatu anak buah Direktur Han. Di tengah aksi itu, Direktur Han juga mencoba untuk menghabisi Mas Jong. Tapi sialnya malah ia yang dihabisi oleh Mas Jong. Itulah akibatnya jika meremehkan seorang pembunuh profesional. Dari sini jelas sudah kalau sebenarnya Mas Jong hanya menggunakan Marco untuk mendapatkan uang. Setelah selesai membrutal, Mas Jong segera mengajak Marco meninggalkan tempat itu. Akan tetapi mereka berdua malah dihadang oleh adik tiri Marco. Walaupun kini semua harta kekayaan ayahnya sekarang menjadi miliknya. Rupanya adik Marco takut jika suatu saat Marco akan kembali dan memeras hartanya. Perkataan Gayung tentu saja membuat Marco geram. Lalu ia pun memberinya sedikit pelajaran. Dan di momen ini juga Mas Jong menjelaskan semuanya kepada mereka. Di mana sebenarnya Marco bukanlah putra yang dicari oleh keluarga mereka. Yang mana Mas Jong telah bekerja sama dengan paman pemilik panti dan merubah data diri Marco. Dengan begitu mereka mengira kalau Marco adalah keluarga mereka. Mendengar hal itu tentu saja Marco merasa kesal sekaligus kecewa. 야, 쏘리. 고생을 했지만. Untuk itu Mas Jong meminta maaf atas semua yang terjadi padanya. Selain itu, rupanya uang tebusan itu juga akan digunakan untuk membiayai operasi ibu Marco dan juga membangun kembali panti asuhan Kopino. Ini karena sebenarnya Mas Jong juga merupakan seorang Kopino. Dan alasan ia melakukan semua itu adalah untuk menebus kesalahannya. Hitung-hitung untuk beramal baik sebelum ia meninggal akibat penyakit yang kini ia derita. Merasa senasib dengannya, Marco pun memaafkan Mas Jong. 야, 너는 좀 빨리 와. 도망칠 땐 겁나 빠르더니. Singkat cerita, 2 minggu pun berlalu dan kini Marco telah kembali ke Filipina. Dan juga terlihat ibu Marco yang semakin membaik setelah dioperasi. Selain itu, terlihat paman pemilik panti yang telah merenovasi panti asuhannya. Dan juga di tempat lain, terlihat Mas Jong yang menemui seorang dokter untuk berkonsultasi penyakitnya. Sebab saat ini ia merasa lebih baikan. Dan sungguh di luar dugaan,
yang mana Pak Dokter menjelaskan jika penyakitnya kini telah sembuh. Dan di sini juga film pun berakhir. Akhir kata terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.